Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, keluarga besar Bapak Edi Pramono hafizahullah ta'ala, dan juga Ibu Mary Pramono, yang alhamdulillah Bapak Ibu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik hidayah bisa berkumpul, karena tadi abinya Rasif Habibullah Ta'ala sudah memberi pengantar dengan sangat baik sekali. Tadi saya pikir mau ceramah juga, saya sudah mau pulang aja. Masya Allah, mukadimahnya bagus banget. Nikmat bisa berkumpul itu adalah nikmat dari Allah Azza Jalla. Kata Allah, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka Allah Ta'ala yang menguasai hati-hati kalian, dialah yang saling melembutkan hati kalian sehingga kalian bisa guyup dan bersaudara. Maka hati kita ini dikuasai oleh Allah. Jika kita dimudahkan untuk kumpul guyup di rumah ya Pak Edi Pramono, maka ini menunjukkan nikmat Allah Ta'ala melembutkan hati kita untuk itu semua. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita masuk di pertengahan bulan Ramadan, Pak. Dan ada kaidah di dalam agama kita, Bapak Ibu, bahwasanya waktu-waktu yang utama itu semakin mendekati finish semakin afdal. Ini kaidah. 10 hari pertama dan 10 hari kedua beda keutamaannya. 10 hari kedua sekarang ini itu lebih utama, amalannya lebih utama itu dibanding 10 hari pertama kemarin. Dan nanti 10 hari ketiga lebih utama lagi dibanding 10 hari kedua dan 10 hari pertama. Sama dengan hari Jumat, Pak. Hari Jumat itu hari yang terbaik. Kapan saat terbaiknya? Sepertiga terakhir, ba'da asar sampai menjelang matahari terbenam. Bapak-bapak juga kalau wukuf di Arafah, itu kan kalau wukuf kita berdoa dari duhur. Kapan waktu terbaiknya? Ketika matahari akan terbenam. Dalam rangka apa? Kata ulama, hikmahnya agar manusia bisa bersemangat, tidak bosan, ya. Sekarang hari ke-15 biasanya kita sudah mulai agak-agak lemes nih. Ya, tadi alhamdulillah requestnya Ustaz, tarawihnya agak jangan nurun ya, sedang ke atas ya, bukan sedang ke bawah ya. Maka kalau bisa Bapak Ibu, semakin mendekati finish itu kuda pacu harus makin kencang, Pak. Namanya udah mau finish, Pak ya. Jangan malah udah mau finish tapi lemes. Makanya Allah Ta'ala tetapkan setiap ujung-ujung waktu yang afdal, musim-musim kebaikan seperti bulan Ramadan ini, itu ujungnya pasti luar biasa, Pak. Makanya malam Lailatul Qadar diletakkan di akhir. Kata Nabi, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Subhanallah Bapak Ibu. Dan waktu ini jemaah, sekarang ini waktu itu banyak kehilangan berkahnya, Pak, sekarang. Buktinya cepat berlalu. Dan memang Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'ah hatta tataqarabuz zaman. Tidaklah hari kiamat terjadi kecuali zaman akan semakin mepet. Gak terasa, kayaknya baru kemarin 1 Ramadan Bapak-bapak ya. Sekarang udah pertengahan aja nih. Nanti Pak, tiba-tiba besok udah lebaran, Pak. Kita enggak, cepat kali waktu, Pak. Itulah karakteristik zaman akhir zaman. Ya, Ramadan tahun kemarin rasanya baru kemarin, Pak. Betul tidak? Jumat ke Jumat itu kok deket banget. Rasanya baru hari ini sholat Jumat. Hari ini sholat Jumat baru kemarin kayaknya kita sholat Jumat. Apa saya aja yang merasa, Pak? Apakah terasa begitu Bapak? Iya terasa ya. Berarti memang akhir zaman sekarang. Nah, karenanya Bapak Ibu, kesempatan 15 hari terakhir ini kuda pacu kita ini tetap harus stabil. Kalau bisa semakin kencang. Makanya Nabi Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, idza dakhala al-ashrul awakhir, Aisyah mengatakan Nabi SAW kalau sudah masuk 10 hari tadi, ista'dami izarahu, beliau kencangkan ikat pinggangnya.
Makna kencangkan ikat pinggang maknanya bersemangat beribadah. Ada yang mensyarah bahwa beliau meninggalkan dulu istri-istrinya demi fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa aiqadha ahlahu, dan memberi semangat keluarganya untuk bangun. Karena ini Bapak Ibu yang bilang Allah, Ramadan adalah sebuah kesempatan yang sangat langka. Tidak semua orang diberi nikmat. Makanya Nabi SAW, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis yang sahih. Suatu ketika Nabi sedang naik ke mimbar. Mimbar Nabi itu ada tiga, Pak. Ada tiga. Ketika Nabi naik ke lantai pertama atau ke undakan pertama, beliau mengatakan amin. Naik kedua, amin. Ketiga, waktu mau duduk, amin. Setelah selesai khutbah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi kami dengar engkau mengucapkan amin. Kata Nabi SAW, tadi Jibril datang kepada saya berdoa dan meminta saya mengaminkan doanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang berdoa penghulunya malaikat, Sayyidul Malaikah, Jibril. Yang mengaminkan siapa Pak? Sayyidul Mursalin, pemimpinnya seluruh Nabi dan Rasul. Pasti ini luar biasa doa ini mustajab. Ya. Apa doanya Jibril di tangga pertama? Kata Nabi SAW, Jibril mengatakan, Ragima anf man adraka abawaihi aw kilahuma wa lam yadkhulil jannah. Sungguh celaka. Ragima anf itu dalam bahasa Arab hidungnya tersungkur ke tanah. Tapi ini kata kiasan menunjukkan kerugian. Secara letterlet arti ragima anf itu hidung, maksudnya hidungnya tersungkur ke tanah, menunjukkan makna rugi besar. Siapa yang rugi besar? Kata Nabi, orang yang diberi kesempatan mendapati kedua orang tuanya sudah sepuh, lalu ia tidak masuk surga karena tidak berbakti kepadanya. Subhanallah jemaah. Sampai Jibril mendoakan celaka orang yang gak masuk surga, padahal orang tuanya masih hidup, Pak. Nah, di antara kita ini banyak orang-orang tua kita ya. Pak, di keluarga ada yang Pak ini kan nomor 2 aja Pak ya. Ya, nomor setunggal pun sampun sudah meninggal ya. Sudah meninggal. Nomor 3 Pak yang di Cipinang Pak ya. Ya, nomor 4 sudah sepuh-sepuh semua Pak ya. Bahwa Pak saatnya anak-anak Bapak masuk surga karena berbakti kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Celaka Pak. Makanya Bapak Ibu, Masya Allah, Nabi SAW ada laki-laki yang ingin berperang. Kata Nabi, ahayyun walidak, apakah orang tua masih hidup? Kata orang ini, masih ya Rasulullah. Kata Nabi, irji, pulang ke rumah. Babihima bajai, berjihad dengan kedua orang tua. Makna berjihad maksudnya bersungguh-sungguhlah, berbakti. Berbakti kepada itu bagian dari jihad. Khususnya kalau sudah sepuh Pak. Makanya Allah Ta'ala katakan, imma yablughanna indakal kibara. Kalau salah satu orang tua sudah sepuh, kibar, indaka itu maksudnya di sisimu Pak. Maknanya kata ulama, seyogianya orang tua itu jangan jauh-jauh dari kita, di sisi kita Pak. Maka Bapak Ibu, ini celaka loh Pak. Ada orang tua tidak diopen sama anaknya, ya, beli pulsa sendiri, gak ada yang beli. Subhanallah Bapak Ibu. Ini makanya Abu Hurairah ketika ibunya meninggal, beliau menangis. Apa kata beliau? Pintu surgaku tertutup karena ayahnya sudah meninggal. Maka anak-anakku sekalian, adik-adik ya, kalau mendapati orang tua antum semua ini masih hidup seperti beliau ini Pak, maka ini pintu surga. Ya. Jangan justru ya setiap hari nitip anak ya. Nitip anak melulu ya. Jadi sudah dididik waktu kecil, sekarang orang tua disusahi juga nih. Maka Bapak Ibu, juga ada laki-laki mau perang. Kata Nabi, ahiyyu walidatu, apakah ibumu masih hidup? Kata beliau, masih ya Rasulullah. Kata Nabi, ilzam rijlaiha, tetapi kakinya. Fasammal jannah, di situ ada surga. Makna tetapi kaki maksudnya tetapi jangan jauh-jauh dari ibu. Ya. Maka Bapak Ibu, ini kesempatan berharga. Kalau Bapak Ibu-Ibu, saya kira ayahanda kami semua ini sudah meninggal semua Pak ya. Tinggal Bapak kasih kesempatan anak-anak masuk surga Pak, dengan menyenangkan hati Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini doa Nabi SAW. Celaka orang, karena merawat orang tua yang sudah sepuh gak susah-susah amat ya Pak. Gak punya banyak keinginan. Kalau orang tua sudah sepuh itu paling pengen umroh ya. Mbak Sanas kalau ibu bapak mau umrah ya temenin
nggak banyak, nggak mau lagi yang aneh-aneh. Paling pengen ya anaknya bisa, ada yang cucunya yang hafal Quran. Betul Pak ya, seneng ngelihatnya kalau ada cucunya rasim, mungkin berapa juz pulang dari pesantren ya, yang aku sudah 5 juz, wah senang hatinya. Qurrata ayun, apa ya? Qurrata ayun penyanyi ya, sopan, jangan bicara kasar, jangan membelalak matanya. Gini-gini susah. Padahal mudah ya. Pintu surga, kita sering membayangkan ibu-ibu ya, surga itu kayaknya bersedekah miliaran, ya, berjihad. Surga itu ada di depan mata kita. Makanya Nabi mengatakan orang yang mau berjihad jangan berjihad. Orang tua masih hidup, pulang, temani orang tua berbakti. Ya, ada orang tua, ada anak yang mau berjihad, anaknya menangis, orang tuanya menangis. Kata Nabi SAW, pulang, ya, dan bikin orang tuamu tertawa sebagaimana engkau tadi bikin menangis. Makanya celaka ini Pak, orang yang suka bikin nangis orang tua. Ya, maka Bapak Ibu, inilah salah satu cara orang keluarga kita ini, keluarganya Pak Edi, bikin guyup sekali setahun kumpul dalam rangka ya ini tadi, mendidik anak-anak. Dan kami, Masya Allah, kami juga sangat iri Pak dengan keluarga Pak Edi ini. Masya Allah, guyup, ya, kumpul, ya, makan bareng, subhanallah ya. Baik Bapak Ibu, apa doa yang kedua Jibril alaihissalam yang diaminkan Nabi SAW? Kata Jibril, ragima anf, sungguh celaka man adraka Ramadan, orang yang diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan, tsumman salah, lalu dia keluar dari Ramadan, falam yughfar lahu, dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah Bapak Ibu, inilah bulan terbaik Pak. Bulan ikonnya Ramadan itu bulan kedermawanan Pak. Ramadan itu syiarnya, ikonnya al-jud, kedermawanan. Allah Ta'ala dermawan sama kita. Makanya Nabi SAW kalau bulan Ramadan sangat dermawan. Kenapa? Meneladani Allah yang sangat dermawan. Disebutkan dalam hadis, idza atakum Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Tuh. Dalam hadis yang Nabi mengatakan, futihat abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Makna pintu-pintu langit dibuka, kata ulama, mudahnya diterima amal kita. Doa-doa mustajab. Ini kesempatan, makanya detik demi detik, sampai-sampai disebutkan para ulama, kalau penduduk kubur diminta untuk berangan-angan. Apa angan-angan kalian? Penghuni kubur ini saya pengen hidup di bulan Ramadan. Subhanallah jemaah. Dalam hadis lain juga Nabi mengatakan, putihat abwabur rahmah, dibukakan pintu rahmat. Mudah sekali rahmat Allah, pintu ampunannya. Tiap malam ada yang diampuni, tiap malam ada yang dibebaskan dari api neraka. Dan ini kita tidak dapati di bulan-bulan yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala mengkondisikan Ramadan sangat mudah untuk berbuat baik. Setiap malam Pak, setiap malam ada malaikat yang memberi motivasi kepada setiap jiwa orang mukmin. Apa kata malaikat ini di jiwa kita? Ya baghil khair, orang yang mau berbuat baik, aqbil, semangat. Wa ya baghiyasy syarr, orang yang mau berbuat buruk, aksir, berhenti, tobat kan. Dan Ramadan bulan perubahan Pak, menakjubkan Ramadan ini. Semua orang mudah berbuat baik, Allah mudahkan. Makanya para ulama mengatakan, kalau ada orang yang gak bisa berubah jadi baik di bulan Ramadan, sulit untuk berubah di bulan yang lain. Sangat dikondisikan Bapak Ibu, karena semua orang berubah, jadi mudah untuk berubah. Coba kalau di luar bulan Ramadan kita tarawih sendirian begini, gak ada yang mau ikut Pak. Ya, kita rame-rame puasa, Senin Kamis rame-rame, susah. Tapi sekarang Masya Allah semua orang bisa. Maka inilah kesempatan hadirin yang belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang yang diberi orang yang disebutkan namamu, idza alladzi dzukirta 'indah wa lam yusalli 'alaihi. Orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak bersalawat. Sangat mudah Pak, ketika kita mendengar ceramah atau ada orang yang menyebut Nabi Muhammad, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sangat mudah. Ya, ringan di lidah tapi rugi. Karena pahalanya sangat besar memberi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, apa Ramadan jangan sampai kita termasuk orang yang merugi, Pak. Ya, di antaranya Pak, saya kasih detail orang yang merugi. Pertama, orang yang berpuasa tapi tetap bermaksiat. Ini yang rugi banget, Pak. Ya, setan sudah dibelenggu. Semua barrier kita untuk berbuat itu sudah ditutup, dilemahkan setan itu Pak. Tapi kok tetap bermaksiat, ini orang yang paling celaka Pak.
Ini orang paling celaka. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika beliau diperjalankan Jibril melihat neraka, beliau melihat ada orang dirobek Pak mulutnya dari sini ke sini. Kata Nabi, siapa dia? Itulah orang yang sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan. Tidak mau puasa Pak. Ya. Di bulan Ramadan tetap bermaksiat Pak. Apa yang ada khusus yang bisa membatalkan pahala puasa, seperti berdusta. Man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, Allah nggak butuh puasanya. Puasanya sah tapi nggak dapat pahala Pak. Apalagi Pak gibah ibu-ibu nih. Bapak-bapak yang suka gibah ya, ibu-ibu sih enggak ya. Enggak jauh beda. Nah, ibu-ibu hati-hati di bulan Ramadan, jangan bahkan juga menonton gibah Bu. Bu nonton infotainment. Itu sama dosanya. Kita cuma nonton doang tapi sama dosanya dengan yang gibah di TV itu. Kenapa? Karena kita redo. Kita meredoi, kita nonton sambil senyum, sambil ketawa, seolah-olah redo, maka sama dosanya main kita gibahin. Ya. Ini bisa membatalkan pahala semua. Bertengkar, jidal, bertengkar mulut, itu bisa membatalkan pahala. Ini rugi Pak. Maka Nabi mengatakan, "Falaisa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa syaraba." Allah nggak butuh dia ninggalin makan dan minumnya. Sia-sia Pak, ini rugi banget Pak. Kita puasa tapi tidak meninggalkan maksiat, terutama yang saya disebutkan ini, dusta dan dosa-dosa lisan, berbuat maksiat. Baik Bapak Ibu, ada lagi Bapak-bapak yang merugi adalah orang yang tidak bersemangat dalam melaksanakan ibadah. Nah ini, dan sungguh-sungguh Pak, ya tarawihnya kalau lagi semangat aja, cari masjid yang super kilat deh. Sekarang di Indonesia ada Pak, cuma 5 menit kalau salah. Sudah ditegur oleh majelis ulama tapi kayaknya tetap ini tradisi nenek moyang katanya. Ini sholat seperti ini nggak sah Pak. Kata Nabi, kalau orang ini ada orang yang sholat cepat, kalau orang ini meninggal sholatnya seperti ini, aku berlepas diri dari dia. Dia meninggal tidak di atas millahnya Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu, banyak orang subhanallah di bulan Ramadan nggak punya semangat Pak baca Quran sampai sekarang. Ya, ini celaka. Padahal detik demi detik ini argonya Pak, Masya Allah Pak. Ya, sangat berharga. Ya, keutamaan Ramadan ini begitu luar biasa. Ini orang yang merugi Pak. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu, di antara orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang terlalu banyak berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Ini yang ringan sebetulnya. Apa Pak? Nonton TV mubah, tapi berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Ya, sampai kulineran, ya, buka bersama di mana di makanan yang aneh, maghribnya lewat Pak. Ini berlebih-lebihan. Ya, dalam hal-hal yang mubah, ya, nonton TV, nonton main game, ini mubah tapi berlebih-lebihan. Ini termasuk rugi. Dan karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih punya kesempatan 15 hari ke depan, ya. Jangan sampai kita menyesal Bapak Ibu, kita nggak tahu apakah Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 2 orang dari suku Bali datang masuk Islam di saat yang bersamaan. Dalam perjalanannya, kedua orang ini berbeda cara keislaman. Yang satu semangat beribadah, yang satu biasa saja. Bahkan yang ini kemudian mati syahid Pak. Yang satu belakangan 1 tahun kemudian meninggal. Seorang sahabat bernama Talha bin Ubaidillah bermimpi. Dalam mimpinya 2 orang ini diadili di hari kiamat. Ternyata siapa yang duluan masuk surga? Yang belakangan meninggal. Yang biasa-biasa aja meninggal. Yang pertama meninggal justru paling belakangan masuk surga. Dia kaget, kok bisa? Dia ceritakan mimpinya, ya Rasulullah, kenapa kok bisa? Kata Nabi, kenapa kau kaget? Apa yang menakjubkan? Kenapa kau takjub? Alaysa qad makatha sanatan wahidan wa adraka Ramadan fasama. Bukankah yang belakangan meninggal ini punya 1 Ramadan lebih banyak daripada yang pertama? Dan dia berpuasa di dalamnya. Bayangkan Pak, sungguh kata Nabi, aku melihat jarak antara yang dia dengan temannya seperti langit dan bumi jaraknya di hari kiamat. Kedudukannya di surga Bapak Ibu. Bayangkan cuma 1 Ramadan bisa menjadi variabel pembeda, bisa membedakan. Bagaimana kalau 2 Ramadan Pak? Oleh karenanya Bapak Ibu, jadi Ramadan ini kesempatan yang sangat. Nah, hadirin dimuliakan Allah SWT, apa yang harus kita lakukan Bapak-bapak dalam meraih motivasi kita beragama, beribadah di musim-musim ketaatan ini? Yang pertama Bapak Ibu, gini, kata para ulama, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam setiap ibadah hendaknya kita menghadirkan 2 sikap, ya, sehingga ibadah kita itu bisa terus, ya.
Yang pertama, kata para ulama, adalah menghadirkan sisi nikmat, syukur. Kemudian yang kedua, menghadirkan sisi kekurangan dan aib kita. Dua ini harus selalu ada, Pak. Ya, sehingga ibadah itu bisa menjadi lebih khusyuk, lebih sempurna, dan motivator, generator ibadah sendiri. Merasa hina, merasa rendah, merasa banyak dosa, kemudian merasa bersyukur. Nah, baik, kita lihat Bapak Ibu. Nabi SAW dan doa Sayyidul Istighfar. Ya, Rasif masih ingat doa Sayyidul Istighfar? Nah, doa zikir pagi dan petang. Allahumma anta rabbi. Boleh? Masih ingat? Maklum karena sudah lama nggak masuk pesantren jadi lupa lagi ya. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Perhatikan ibu-ibu, Nabi menggandingkan dua ini. Ya Allah, aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Ya, tadi abinya Rasid sudah memberi pengantar tentang syukur. Dulu Nabi SAW tiap malam, Bapak Ibu, kata Aisyah, tiap malam sholat sampai tatafattara qadamah, sampai kakinya bengkak gara-gara selamanya sholat malam, Pak. Tiap malam, Pak. Aisyah sampai tanya, ya Rasulullah, lima taf'alu hadha? Kenapa engkau melakukan semua ini ya Rasulullah? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Dosamu diampuni yang melulu dan yang akan datang. Bahasa kita kok gini-gini amat gitu. Tiket di surga sudah dipegang, Pak. Kira-kira kalau Bapak sudah dikasih tiket sama Allah, Pak, gak usah ngoyo, Pak, Bapak sudah punya tiket di surga. Kira-kira Pak, kita mungkin sholat sekedarnya kan ya, udah tiket udah di tangan. Nabi SAW justru tidak, Pak. Beliau sholat sampai bengkak kakinya, sampai patah, pecah-pecah kakinya karena lamanya berdiri, Pak. Apa jawaban Nabi SAW? Saat ada yang tahu jawabannya apa, Pak? Syukur. Aku tuh begini karena aku pengen syukur. Apala uhibbu an akuna abadan syakura. Jadi generator ibadah yang paling kuat agar kita terus punya kekuatan ibadah adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu. Cinta. Kekuatan apa yang paling kuat di dunia ini, Pak? CIN. Ibu bisa gendong anak berjam-jam, Pak ya? Kok bisa kuat? Wah, Bapak paling setengah jam udah capek, Pak. The power of love. Cinta kepada Allah, Pak, dengan cara apa? Mensyukuri nikmatnya, merenungkan nikmat-nikmatnya, sehingga kita tuh Masya Allah, kita manusia, Pak, tabiatnya jatuh cinta kepada orang yang suka memberikan kebaikan kepada kita. Betul atau tidak, Pak? Makanya Nabi mengatakan saling beri hadiah, kalian kan saling mencintai. Tahadu, tahabu. Ya. Kami yang malu, Pak, kalau kesini dikasih hadiah dulu, tapi kami nggak pernah ngasih hadiah. Sebelum saya lanjutkan, Bapak, saya inginkan ini bukan berarti saya ingin Bapak-bapak Ibu guru ya, tapi saya harus mengucapkan jazakumullah khairan kepada keluarga besar Pak Edi Pramono atas dukungannya kepada pesantren tahfiz kami. Semoga setiap huruf yang dibaca anak-anak kami, dan juga ada syekh sekarang, Pak Edi, kami ada syekh dari Aljazair yang pemegang 10 qiraat sanad. Sekarang tinggal di pesantren membina adik-adik kami, dan alhamdulillah sekarang sudah ada 3 atau 5 anak-anak yang sudah hafal Quran. Semoga Allah Azza wa Jalla setiap hafalan Qurannya mengalir ke keluarga Pak Edi Pramono yang alhamdulillah Allah Ta'ala berikan nikmat bisa setiap bulan memberikan karena rata-rata anak-anak kami anak-anak yatim duafa, sehingga saya berharap insyaallah Ta'ala Allah Ta'ala beri pahala, mereka akan pulang jadi imam mengalir terus pahalanya kepada Bapak. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, syukur Pak ya. Jadi syukur itu ada 3 lokusnya, Pak. Pertama, pengakuan di hati, i'tirafan wa hubban wa mahabbatan. Hati mengakui dan cinta, mudah mencintai Allah. Kenapa? Karena pemberiannya banyak banget, Pak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Itu Masya Allah, Pak, banyak banget. Kita kalau ada tetangga yang setiap hari ngasih makanan, Pak, sulit untuk tidak jatuh cinta kepada mereka. Makanya saling beri hadiah. Makanya kalau kita ingat-ingat pemberian nikmat Allah Azza wa Jalla, kita akan cinta. Dan kalau sudah cinta, energi terbesar untuk beribadah. Gak kenal lelah kita, Pak, namanya cinta.
Ya. Makanya Utsman bin Affan setiap malam Pak bisa kalau sholat malam setengah Al-Quran dia baca. Ditanya kok bisa? Kata beliau, bukankah yang saya baca adalah kalamnya kekasihku? Yang dibaca ini kalamullah, kekasih kita. Ya, kata beliau, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Seandainya hatimu bersih, kalian tidak akan pernah puas membaca Al-Quran terus-terus. Kita baru alif lam mim sudah sadaqallahul azim. Alif lam mim zalikal kitab. Sadaqallah. Kenapa enggak ada cinta? Salat pengen cepet-cepet, Pak. Kenapa enggak ada cinta? Tapi kalau coba sesuatu yang kita cintai kita tonton, Pak, waduh. Ya. Maka Bapak Ibu, bagaimana mengatakan cinta? Mengenalnya, tak kenal maka tak sayang. Kenali Allah SWT. Di antara mengenali nikmatnya. Tadi Abu Rasim memberikan kita pengantar bagus banget. Cinta, nikmat banyak banget. Di antaranya nikmat bersaudara, nikmat yang isi dulu, yang nampak. Pak, Masya Allah, nikmat sehat ini mahal banget, Pak. Kita lihat saudara-saudara kita yang pernah kena corona. Kalau dia cerita, Ustaz saya 1 minggu gak bisa nafas, susah tidur. Kita ini subhanallah. Saya nggak tahu apakah di sini ada alumni corona. Ada ya? Oh Masya Allah. Iya. Sudah kebal berarti antum ya. Alumni ya. Ada ijazahnya ya. Iya. Pantas pede banget dia kemana-mana tadi. Iya. Bahwa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehat itu sangat Pak. Kita kalau sehat Pak, keluarin uang seluruh dunia kita punya uang Pak. Kita rela demi sehat. Betul tidak Pak? Ini. Ya, kita Bapak Ibu kalau haus mau minum nggak terus satu-satunya minum harus dibayar dan bayarnya harus seluruh uang, mau beli pasti mau jadi untuk minum. Kalau sudah masuk Pak, kita dilarang untuk keluarin kencing kita. Kalau harus bayar pasti mau bayar berapa? Semua. Berarti Pak, sehat itu luar biasa, lebih besar daripada seluruh nikmat. Makanya Nabi mengatakan 2 nikmat yang sering disalahgunakan, diabaikan, sering disepelekan oleh manusia, kata Nabi adalah nikmat sehat dan nikmat waktu. Baik Bapak Ibu, kita akan berpanjang, ini sudah jam 8, kita akan tarawih nanti ya. Ya, kita sisi nikmat lain lagi jemaah, nikmat yang nampak ya, nikmat zahir. Sekarang nikmat batin Pak. Nikmat batin apa yang paling indah Bapak Ibu? Nikmat Islam. Kita ini Pak, pernah nggak sih terasa kita ini bersyukur jadi Muslim Pak? Kan satu-satunya agama, inna dina indallahi Islam. Apalagi kita di Indonesia nih Pak, agama banyak banget. Syekh kami itu Pak, beliau 3 tahun di Pekalongan. Tadinya udah mau pulang ke Jazair, tapi saya ambil ya, karena tadinya di pesantren di Pekalongan, pesantrennya donaturnya mungkin Allah alam karena pandemi ini sehingga nggak bisa lagi. Beliau tadi pulang, saya bawalah ke pesantren kita. Dia bilang Masya Allah, tapi di Jazair 100% Muslim. Nah kalian harusnya katanya di Indonesia ini bersyukurlah kalian bisa jadi Muslim. Karena hampir-hampir kita ini bukan Muslim Pak. Karena tetangga banyak yang non Muslim. Coba kalau Allah Ta'ala, kita pernah gak milih jadi Muslim? Gak pernah kan? Kita lahir dalam keadaan orang tua kita Islam. Apakah kita yang memilih sebelum lahir? Saya pengen bapak saya kalau mau Pak, saya pengen jadi anaknya Pak Edi Pramono. Kalau pengen. Tapi ya kita gak bisa milih kan. Tapi Allah pilih kita menjadi Muslim. Masya Allah jemaah. Dan agama satu-satunya yang diterima. Kata Allah, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang beragama selain Islam Allah nggak terima. Nggak diterima Pak. Saya pernah diundang ceramah di Bali Pak. 3 hari atau 4 hari di sana. Subhanallah, saya jadi syukur banget jadi Muslim Pak. Lihat orang nyembah pohon, nyembah ini, nyembah itu. Subhanallah. Lihat di video orang India nyembah sapi. Lagi pipis diminum Pak, bisa ada videonya. Ustaz Piranda pernah kasih lihat nih, Ustaz lihat nih katanya ini orang begini. Coba tuh, sapi disembah Pak. Coba kalau kita lahir di India Pak, mungkin kita udah nyembah sapi coba. Ini nikmat Pak, bisa menyembah Allah, kita jadi Muslim. Yang bisa masuk surga hanya orang Islam. Kata Nabi SAW, kata Allah Azza wa may yusyrik billah faqad harrama alaihi jannah. Siapa yang melakukan syirik non Muslim, Allah haramkan masuk surga. Subhanallah Pak, nikmat banget ini Pak. Makanya Pak, syukuri. Jangan kepalang basah, kita harus menjadi Muslim yang baik, Muslim yang kafah. Udah selanjur Muslim, jangan sampai hidayah ini kita sia-siakan. Lalu Allah balikkan kita menjadi kembali di Indonesia banyak yang murtad Pak. Karena dia nggak mensyukuri, dia nggak merawat hidayah ini, nggak dirawat Pak. Dirawat dengan apa? Dengan ilmu. Nah, nikmat apa lagi Pak? Nikmat beragama sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan para sahabat. Oh, itu lagi Pak.
Makanya Imam Abu Aliyah mengatakan, aku tuh nggak tahu menikmat mana yang aku syukuri, Islamkah atau beragama sesuai dengan pemahaman aku langsung. Karena banyak sekali yang menyimpang, Pak. Orang beragama ya banyak aliran-aliran menyimpang, dan mereka mengaku juga sebagai muslim, tapi terlihat akidahnya menyimpang. Alhamdulillah kita akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Ini nikmat yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Nah, ini ketika itulah muncul rasa syukur. Makanya Pak, ayat yang pertama kali disebut di dalam surah Al-Fatihah sudah bismillah Pak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasakan nikmat ini, ya. Baik Bapak Ibu, terakhir nikmat setelah sisi tadi ini, sisi apa yang harus kita lihat adalah menyebutkan, menghadirkan dalam hati sisi kekurangan dan aib kita. Bahwa Pak, jangan tertipu dengan amalan 15 hari Ramadan ini. Sudah 15 hari udah banyak, tarawih udah banyak, agak santai-santai aja dulu. Siapa yang menjamin sudah diterima, Bapak? Gak ada satupun kita ini udah puluhan tahun sholat. Mungkin ayahanda, orang-orang tua kami sudah 60 tahun, mungkin sudah 70 tahun, berarti sudah berapa Ramadan yang beliau lewati. Tapi demi Allah, satu sholat pun belum dijamin diterima oleh Allah, saudara. Ini yang harusnya membuat kita selalu mawas diri. Itu sebabnya Nabi SAW setiap selesai sholat wajib apa yang dibaca, Pak? Astagfirullah. Padahal baru selesai sholat, Pak. Agar kita ini jangan terpedaya. Kita kalau habis haji, wukuf di Arafah, Allah perintahkan kita istighfar tuh, malah. Tsumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Keluarlah, bertolaklah dari wukuf dari Arafah dan sambil berperbanyak istighfar. Kita tuh kalau meninggalkan Arafah ke Muzdalifah, Pak, apa yang diperintahkan Allah? Banyak istighfar. Padahal habis wukuf di Arafah. Kok istighfar? Karena supaya kita jangan merasa aman, Pak. Sudah merasa tertipu, merasa ujub. Aku tuh udah banyak amalnya, sedekahku udah banyak. Padahal belum tentu. Lihat Bapak Ibu, amal kita aja nih banyak kekurangannya. Ibadah sering kita upload, pemberian sering kita sebut-sebut. Sholat mana jarang sekali khusyuknya. Baca Quran nggak tadabbur, tujuannya hanya pengen cepat selesai, pengen cepat setoran, pengen cepat berapa juz, bukan mentadabburinya. Coba lihat kekurangan kita. Kalau ingat ini semua, ini yang membuat kita menjadi remuk, redam, dan selalu wasdi memperbaiki ibadah kita. 15 hari terakhir ini belum tentu ibadah kita, maka 15 hari ke depan saya harus lebih baik. Dan karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya kita semua ya memperbaiki. Jadi kita berjalan menuju Allah, Pak, berada di dua sisi. Mensyukuri nikmatnya, dan itu akan mendatangkan cinta, dan mengakui kelemahan, kekurangan, dan aib kita. Dan ini membuat kita selalu ternyata menangis, remuk, redam hati kita ketika menghinakan diri di sisi Allah SWT. Dan inilah pengertian ibadah. Apa pengertian ibadah? Kata para ulama, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, apa itu ibadah? Ibaratun tajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhul. Sebuah ungkapan ibadah itu adalah kesempurnaan cinta dan kesempurnaan kehinaan bersatu berpadu. Maka kita kalau salat, Pak, rasakan cintanya dapat, tapi juga tunduknya dapat. Ya, makanya Pak, kita kalau berpuasa, sisi cintanya apa, Pak? Menghadirkan rasa cinta. Pertama, kita mengingat kedermawanan Allah, Pak. Bulan Ramadan kita dikasih malam Lailatul Qadar. Kalau bapak-bapak ini bisa Lailatul Qadar 6 saja, Pak, atau 2 saja dapat Lailatul Qadar kali 100 berapa? 100.000 bulan itu sama dengan 83 tahun katanya, Pak. Berarti sekitar 160 tahun, Pak. Ini kalau kita syukuri, Masya Allah jemaah, ya. Jadi ibadah, makanya para ulama mengatakan cinta itu adalah ruhnya ibadah, inti penghambaan. Karena kita ini dulu bahwa Pak belajar agama kan hanya belajar fikih saja, ya. Kita nggak belajar tauhid dulu waktu kecil, Pak, sehingga kita ini sholat gitu aja, tapi nggak dapat feel-nya. Kalau anak muda bilang feel-nya nggak dapat, rasanya nggak dapat. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian sisi kedua Bapak Ibu, rasakan kehinaan kita, rasakan banyaknya kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita. Makanya bahwa lihat doanya para nabi, Rabbana zalamna anfusana. Ya, selalu doanya Nabi Yunus apa, Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Bahwa Pak Nabi SAW mengajarkan Aisyah radhiyallahu taala kalau malam Lailatul Qadar, siapa yang tahu doanya kita kasih hadiah. Anak-anak muda ini sebelah sini. Doanya Nabi SAW kalau malam Lailatul Qadar, doa apa yang diucapkan? Sahih, Masya Allah, ahsanta. Allahumma innaka afuun. Tuh, itu yang diulang-ulang.
Malam Lailatul Qadar, malam terbaik. Tapi Nabi hanya mengadakan satu doa, minta ampun agar kita jangan terpedaya. Itu sebabnya malam takbiran, malam Idul Fitri, apa yang diperintahkan? Walitukabbirullah, hendaklah kau membesarkan Allah Azza wa Jalla. Bukan membesarkan diri kita, ya, bahwa kita ini bisa menyempurnakan ibadah puasa murni karena hidayah, petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kira kita sudah hampir 8:30, Bapak-bapak, kita belum sholat tarawih. Mudah-mudahan kultum singkat ini bisa memberikan kepada kita semangat untuk Bapak-bapak 10 hari terakhir semakin kencang. Dan Bapak Ibu, sebelum kita sholat tarawih, ada yang ingin saya sampaikan bahwasanya ada sunnah Nabi dari beberapa hadis, dari hadis Jabir bin Abdullah dan beberapa Anas bin Malik juga mengatakan bahwasanya Nabi SAW kalau sudah melewati 15 hari sekarang ini, memang ada khilaf, ada yang mengatakan malam 15, ada yang mengatakan 15 malam. Allah alam, yang sahih 15 malam yang sekarang ini disunnahkan untuk kunut pada saat kita witir. Nah, memang ada khilaf ulama kapan waktu kunut. Allah alam, yang banyak dipraktekkan adalah sesudah ruku. Namun pendapat yang kuat menurut saya adalah sebelum ruku. Namun karena kita di Indonesia yang masyhur adalah sesudah ruku, dan ini yang akan kita praktekkan. Doanya pendek-pendek saja, Pak. Karena itu Syekh Utsaimin menyayangkan kalau imam itu baca doa kunut panjang-panjang sehingga memberatkan orang. Ya cukup pendek, tapi ini sunnah ya. Jadi insya Allah mau izin ke Pak Sohibul Bait, ya, kami boleh izin kunut nanti Pak ya. Dan ini sunnah, kunut witir Pak, sunnah. Ya, ada yang berpendapat mulai dari awal Ramadan boleh, tapi yang sahih dan lebih kuat adalah mulai dari pertengahan Ramadan sampai terakhir. Nabi SAW terbiasa kunut witir. Saya kira ini semua Bapak Ibu, senantiasa kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan istiqomah, husnul khatimah, dan tetap menetapi ibadah sampai akhir hayat kita, dan semoga kita semua berada dalam kebaikan dan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Hadza wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Ustaz, saya kira sungguh nikmat Ustaz ya, tausiah apabila disampaikan pada saat bulan suci Ramadan seperti ini. Saya kira kita sepakat semua ya bahwa lebih